Hai sahabat, apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Kiranya kita selalu bersukacita dalam segala hal dan kita harus bisa membawa damai sejahtera Kristus dalam hidup kita. Sahabat, hari ini saya ingin berbicara tentang hati yang terbeban dalam pelayanan. Masihkah kita rindu untuk melayani? Di dalam firman Tuhan katakan, Dia datang, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani kita. Dan kita harus sama dan serupa dengan apa yang Bapa lakukan kepada kita. Sahabat, di dalam Ibrani 6 ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita garis bawahi adalah oleh pelayanan kamu. Kalau kita bicara pelayanan itu sangat luas. Kita bisa melayani dalam segala hal. Kita bisa melayani dari hal yang paling terkecil. Hal yang paling terkecil itu adalah keluarga. Sudahkah kita bisa melayani keluarga kita? Kalau kita sudah bisa melayani keluarga kita dengan baik, kita akan bisa melayani orang-orang di luar sana dengan baik. Kalau kita tertanam baik dari awal, percayalah pasti kita juga bisa memberi dampak yang baik, dampak yang positif buat sekitar kita. Kehidupan orang Kristen yang normal adalah dia menyadari panggilannya seperti apa. Panggilannya adalah kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Seringkali orang percaya orang Kristen selalu berdalil apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Contoh, sebagian orang Kristen menghindari apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seringkali kita menunda-nunda waktu. Kalau diizinkan bertanya, mau sampai kapan kita menunda-nunda waktu lagi? Apakah sampai kita menutup mata kita menunda waktu? Sahabat, waktu terus berjalan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Kita harus menggunakan waktu kita ini dengan baik. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu ini. Jangan pernah kita membuang waktu, apalagi mempergunakan dengan hobi. Boleh kita memiliki hobi, tapi jangan menjadi hobi itu Tuhan kita. Sahabat, gunakan aktivitas diri kita untuk bisa selalu memberi yang terbaik. Di dalam Kristus hanya satu, di dalam Tuhan hanya satu kerinduannya, melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati. Karena firman Tuhan katakan, kita harus merawat dan menjaga jiwa-jiwa itu dengan sepenuh hati, dengan segenap apapun kita harus menjaga. Di Matius 20:28 dikatakan, Anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih banyak dilayani? Ataukah kita masih merasa diri kita tuan? Ataukah kita masih merasa diri kita sebagai seorang pemimpin? Sahabat, belajar dari sekarang untuk bisa kita merendahkan diri, tunduk akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Percayalah, kalau kita bisa setia dalam melayani, kita akan melihat mujizat setiap harinya. Dan pelayanan itu juga sahabat, berbicara tentang soal hati. Hati adalah pusat dari keinginan. Hati adalah koneksi antara Tuhan dengan kita. Hati berbicara bagaimana Tuhan bisa menyampaikan sesuatu yang luar biasa dalam hati kita. Dan kita harus peka apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Jangan pernah kita tidak aktif dalam pelayanan. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Sikap hati yang benar adalah modal dasar dalam melayani Tuhan. Mulailah dari sekarang kita harus bisa menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat, waktu kita akan berhenti. Jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia dengan percuma. Mulailah dari sekarang kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Tetap semangat sahabat, jangan pernah menyerah. Kita harus terus maju dalam Tuhan. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.